Adakah kita rela melepaskan hak milik kita? Untuk siapa kita lepaskan? Untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus rela melepaskan semuanya demi supaya tugasnya itu diselesaikan dengan baik. Supaya dia bisa taat. Dia memberikan contoh cara hidup kepada kita. Ingat, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Tuhan Yesus memberikan contoh jalan hidup yang benar yang harus kita lalui. Ingat, penebusan dalam hidup kita yang kita terima melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya di sini kita kehilangan hak dalam hidup ini. Kita harus menyadari betul kita kehilangan hak atas hidup kita. Karena dia sudah menebus. Berarti cara hidup kita seluruhnya harus fokus kepada kehendak. Ketika kita manusia sebagai orang Kristen yang baru mula-mula, manusia Kristen mula-mula, kita minta Tuhan cukupkan. Terkadang di luar kemampuan kita, tanpa kita minta, Tuhan berikan. Begitu baik ya Bapa di surga ini. Luar biasa. Tapi jangan lupa, kita juga diminta bertumbuh. Kita diminta terus berkembang. Manusia kekristenan kita, kehidupan kekristenan kita, diminta untuk terus progresif mengalami pertumbuhan. Kalau baru pertama kali kita percaya Yesus, kita minta diberikan. Tanpa kita minta pun diberikan. Tetapi setelah kita 20 tahun, 25 tahun, jadi orang Kristen, apalagi melayani, ambil bagian dalam pekerjaan gereja, kita masih minta terus. Kira-kira Bapa di surga senang atau sedih atau berduka dengan cara hidup seperti ini? Ayo, saya mengajak untuk kita merenung, memikirkan, kira-kira Bapa di surga senang tidak? Kalau manusia di bumi saja kecewa dengan cara seperti ini, apalagi Bapa kita di surga. Karena sudah sepantasnya dan wajib bagi kita menyenangkan hati Bapa di surga. Bukan justru kita membuatnya berduka. Kalau dulu baru-baru kita percaya Yesus Kristus, kita minta, oke, dia cukupkan, dia senangkan terus. Tapi 20 tahun, 30 tahun, justru kita yang harus membahagiakan Bapa di surga. Kita yang harus membuat hatinya tersenyum. Ukirlah supaya Bapa tersenyum melihat setiap perilaku kita di dalam kehidupan ini. Jangan justru ketika kita percaya Yesus, kita menjadi sombong. Kita masih arogan. Lihat, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia yang punya kuasa, dia kosongkan. Dia yang Allah, dia kosongkan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang yang harus tunduk di dalam pemerintahan sang raja, yang harus tunduk kepada tuan dan majikan. Ini hamba. Dan Tuhan Yesus mengambil rupa itu. Dia memberikan contoh kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagaimana dia merendahkan dirinya. Ingat, dia merendahkan dirinya, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi dia bisa menyenangkan Bapa di surga. Demi dia bisa menyelesaikan tugasnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita berani mengambil sikap seperti Tuhan Yesus Kristus? Justru kita harus merasa tidak punya hak apapun di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan Yesus dia rela melepaskan hak-haknya, seharusnya kita pun orang yang beriman kepada dia harus berani dengan tegas melepaskan seluruh hak kita. Adakah kita berani lakukan itu sekarang? Adakah kita berani sekarang melakukannya? Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela. Dia tidak menikmati apa yang menjadi bagian dia. Dia rela tidak menikmati apa yang menjadi haknya yang harusnya dia terima. Dia rela dihina. Dia rela dipukul. Dia rela diludahi. Dia rela disesat-sesatkan. Dia lakukan semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa. Bagaimana dengan kita?
Adakah kita rela melepaskan semua hak kita? Adakah kita rela tidak menikmati apa yang menjadi bagian kita? Adakah kita rela melepaskan hak milik kita? Untuk siapa kita lepaskan? Untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus rela melepaskan semuanya demi supaya tugasnya itu diselesaikan dengan baik. Supaya dia bisa taat. Dia memberikan contoh cara hidup kepada kita. Ingat, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Tuhan Yesus memberikan contoh jalan hidup yang benar yang harus kita lalui. Ingat, penebusan dalam hidup kita yang kita terima melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya di sini kita kehilangan hak dalam hidup ini. Kita harus menyadari betul kita kehilangan hak atas hidup kita. Karena dia sudah menebus. Berarti cara hidup kita seluruhnya harus fokus kepada kehendaknya. Tetapi sering sekali kita mengalami kegagalan, kita tidak bisa melepaskan hak kita. Ini fakta, ini realita. Terkadang saya sendiri pun merasa rasanya susah untuk melepaskan hak. Tetapi inilah kesempatan kita untuk belajar. Kita mungkin dihina, kita mungkin disesat-sesatkan. Kita punya hak untuk membela diri. Ketika kita dihakimi, ketika kita diadili, kita punya hak untuk membela diri. Tetapi disinilah kesempatan kita untuk mengambil posisi tidak membela diri kita sendiri. Nah, kita harus belajar bagaimana meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menderita, dia mati di kayu salib. Buat siapa? Dia menyelesaikannya buat Bapa. Dia mau menyenangkan hati Bapa. Dia mengambil pekerjaan ini, dia mengambil bagian ini supaya Bapa di surga tersenyum. Supaya Bapa di surga bergembira. Ayo. Tuhan Yesus Kristus rela kehilangan haknya hanya demi bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Ayo, kita juga harus melepaskan segala kesenangan-kesenangan dalam hidup kita ini. Untuk siapa? Untuk Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus saja bisa, kita pasti bisa. Asal kita mau berjuang, rela mematikan daging kita, kita mau tunduk dan taat mengikuti jejak Yesus. Bukan hanya jejak dalam kebahagiaan, tetapi juga jejak di dalam penderitaannya. Kita harus rela. Kita harus dapat hidup di dalam terang yang sejati itu. Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak sekali justru dari kita tidak hidup di dalam terang yang sejati itu. Kita tidak hidup di dalam terang Kristus. Ingat, berbicara terang, berbicara lambang kebenaran dan kesempurnaan kelakuan hidup di dalam diri kita. Sudahkah sekarang kita hidup di dalam terang itu? Atau justru kita masih hidup di dalam kegelapan? Hanya notabene kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi benar tidak? Kita sudah hidup di dalam terang itu. Ayo. Saya mengajak kita berpikir semuanya. Mari kita renungkan. Benar tidak? Kita sudah hidup di dalam terangnya. Orang yang hidup dalam terang pasti akan terpancar dimanapun dia berada. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, pasti akan terpancar terang itu. Ketika kita hidup di dalam terangnya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tahu mana yang boleh dan tidak. Kita mengerti mana yang menjadi kehendak Bapa dan bukan. Ini yang harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita bisa mengalami kesempurnaan seperti yang diminta dari panggilan kita. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Maka kita harus bisa hidup di dalam kebenarannya. Ingat, hidup di dalam kebenarannya, dan supaya kesempurnaan dari kelakuan hidup kita, karakter kita dipercepat, kita harus bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Kita harus berjuang untuk serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, lakukan terus. Setiap saat. Untuk dapat kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lepaskan hak kita. Sulit? Ya, memang sulit. Tapi kita pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa. Ayo, fokus hidup kita tidak lagi kepada keinginan daging kita. Fokus hidup kita bagaimana menyenangkan
hati Bapa di surga. Ini, ketika fokus kita menyenangkan hati Bapa di surga, ini akan memampukan kita, menggerakkan hidup kita untuk berani mematikan daging kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan dari daging ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Daging ini selalu menuntut bagaimana kita memaksa Tuhan supaya kita bisa menikmati hak-hak kita. Tetapi sekarang kita harus dapat hidup di dalam kehendak-Nya, menyenangkan hati Bapa di surga, sehingga kita mampu mematikan kedagingan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo lakukanlah saat ini selagi kita masih bernafas. Kita lepaskan seluruh hak kita agar kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Sehingga pada akhirnya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.